Keluarga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil RK, menyatakan Emeril Khan Mumtaz, 22, meninggal dunia setelah dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Are, Swiss pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. Kabar ini muncul setelah upaya pencarian putra sulung RK yang kerap dipanggil Eril itu tidak membuahkan hasil di hari ke-7. RK beserta sang istri dan anak perempuannya juga telah kembali ke Indonesia. Meski begitu, upaya pencarian di Swiss tetap dilakukan oleh pihak keluarga yang lain. Sebelum kembali ke Indonesia, Kang Emil, sapaan akrab RK, sempat turun menyisir area tempat terseretnya Eril dan mengumandangkan azan di pinggir Sungai Are. Ia juga memimpin salat gaib untuk putra pertamanya tersebut. Berikut kronologi lengkap dan update terbaru mengenai kasus terseretnya Eril di Sungai Are. Eril dikabarkan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Are di Swiss pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022 pukul 10 waktu Swiss. Saat itu Eril bersama adiknya, Camelia Laetitia Azahra atau Zara, bersama temannya sedang berenang di Sungai Are. Eril dan rombongan turun ke sungai di area yang bertangga dan memilih lokasi di mana ada lansia dan anak-anak yang juga tengah berenang, dengan asumsi titik tersebut tidak berbahaya. Pada saat akan naik ada kesulitan, yang kami juga tidak paham kondisinya di sana, barangkali ada arus. Yang lain bisa naik ke darat, Eril terbawa arus, kata salah satu anggota keluarga RK, Elpi Nazmuzaman dalam konferensi pers virtual, Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 lalu. Lebih detail dijelaskan, setelah memastikan adik dan temannya selamat kembali di darat, Eril tiba-tiba terseret arus dan sempat berteriak meminta tolong. Teriakannya didengar warga sekitar yang lalu melaporkan kejadian itu ke polisi air. Eril berteriak, "Help!" Keluarga yang ada di pinggir berupaya menolong. Teriakan, "Help!" terdengar warga di pinggir sungai dan memberi tahu polisi. Di hilir, posisinya polisi sudah tahu akan kemana, jelas LP. Seperti diketahui, Eril dan keluarga berada di Swiss dalam rangka mencari sekolah untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Namun takdir Allah sudah ditetapkan, Eril terbawa arus sebelum berhasil naik ke daratan, ujarnya lagi. Pencarian terus dilakukan. Pasca kabar hilangnya Eril karena terseret arus, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI, di Ben mengatakan dalam keterangan resmi bahwa pencarian Eril terus diintensifkan dengan metode patroli darat, perahu dan drone. Adapun fokus pencarian berada di area Marzili, hingga pintu air Enghalde. Selain itu, patroli juga tetap dilakukan mulai area Swellen Maeteli hingga Wohlensi, tulis keterangan resmi KBRI Ben. Status pencarian Eril juga sudah berubah dari missing person orang hilang, menjadi drowned person orang tenggelam. Interpol sendiri telah menerbitkan Yellow Notice terkait hilangnya Eril sesuai dengan permintaan Polri sebagai upaya bantuan. Yellow Notice merupakan permohonan kepada lembaga kepolisian di seluruh dunia. Yellow Notice biasanya diterbitkan untuk mencari korban penculikan karena tindak kejahatan atau orang hilang yang belum diketahui sebabnya. Interpol sudah merilis Yellow Notice Eril, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo seperti dikutip dari laman resmi Mabes Polri, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 lalu. Setelah pencarian yang belum membuahkan hasil, keluarga RK pun ikhlas dengan kepergian Eril yang hanyut di sungai. Dari keseluruhan peristiwa ini kami sekeluarga berprasangka baik insya Allah Eril wafat dalam keadaan husnul khatimah dan memenuhi kriteria hadis Nabi orang tenggelam dengan kriteria tertentu dinyatakan sebagai syahid akhirat, ujar Erwin saat konferensi pers, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. RK menulis pesan menyentuh yang dia tujukan untuk Sungai Are di Ben, Swiss. Di sungai itulah anak sulungnya, Eril, terakhir kali terlihat sebelum lenyap di telan arus yang deras. Wahai Sungai Are, sebagai sesama makhluk Allah SWT, aku titipkan jasad anak kami kepadamu, tulis pria yang akrab disapa Emil tersebut, di Instagramnya @ridwankamil. Ungkapan duka yang menyayat hati itu ditulis Ridwan Kamil tak lama setelah ia dan keluarga tiba di Indonesia. Pihak keluarga di Bandung juga telah melaksanakan salat gaib bagi Eril yang hingga kini jasadnya belum ditemukan. Istri RK, Atalia Praratia, melalui akun Instagram resminya memutuskan untuk pulang ke Indonesia setelah upaya pencairan sang putra sulung dalam beberapa hari terakhir belum membuahkan hasil. Atalia menulis pesan yang menyentuh untuk putra kesayangannya tersebut. "Real, Mama pulang dulu ke Indonesia," ia tulisnya. Bersama dengan pesan itu, ibu tiga anak tersebut mengunggah foto di Instagram yang menunjukkan dia,
Sang suami, serta anak perempuannya sedang duduk berdampingan memandang sungai Are di Ban. Di sungai itulah, Eril terakhir kali terlihat dan hanyut terbawa arus. Lewat unggahan tersebut, dia juga memanjatkan doa untuk sang anak. Atalia berharap sungai Are, yang sedang mengalirkan lelehan salju dari gunung, tidak membuat Eril kedinginan. MUI serukan salat gaib untuk Eril. Setelah Eril dinyatakan meninggal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan seruan untuk melaksanakan salat gaib untuk pria kelahiran tanggal 25 Juni tahun 1999 tersebut. MUI mengeluarkan seruan pada Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 malam. Bapak Moh, Ridwan Kamil beserta istri sudah mengikhlaskan sepenuhnya dan menyakini bahwa ananda tercinta Emeril Khan Mumtaz sudah meninggal dunia karena tenggelam, tulis MUI dalam pernyataannya yang diterima CNBC Indonesia. KBRI di Swiss menyampaikan bahwa otoritas setempat sudah mengubah status pencarian ananda tercinta Emeril Khan Mumtaz, dari yang tadinya berstatus orang hilang missing person menjadi status mencari orang yang tenggelam drowned person. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang yang dicari dimungkinkan sudah meninggal dunia. Menurut MUI dengan memperhatikan keterangan tersebut, dengan memperhatikan hukum syara, jenazah harus segera disalatkan. Namun karena belum ditemukan, maka dilakukan salat gaib. Oleh karena itu MUI Provinsi Jawa Barat menyerukan kepada seluruh masyarakat muslim untuk melakukan salat gaib, pada Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 di setiap masjid musala, bisa dilakukan sebelum salat Jumat, bisa juga banda salat Jumat, Tama MUI.